salam sosial dan salam pemberdayaan. Saya Nur Inaya Syam dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UN Alauddin Makassar. Jadi, saya akan membuat tugas tentang mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dan Agama. Yuk, simak bareng-bareng apa sih teori-teori komunikasi lintas budaya itu? Yang pertama adalah pengertian komunikasi lintas budaya dan agama. Komunikasi lintas budaya agama adalah proses pertukaran informasi, ide, nilai, dan pemahaman antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Tujuan utamanya adalah untuk membangun saling pengertian, menghormati perbedaan, serta menghindari konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan nilai, norma, dan cara pandang. Yang kedua adalah sejarah komunikasi lintas budaya dan agama. Sejarah komunikasi lintas budaya dan agama adalah kisah panjang interaksi manusia dari berbagai latar belakang budaya keyakinan yang berbeda. Ini mencerminkan bagaimana umat manusia belajar untuk memahami, beradaptasi, dan bekerja sama meskipun adanya perbedaan. Berikut adalah garis besar sejarahnya. Yang pertama yaitu zaman kuno, di mana perdagangan dan imigrasi awalnya mempertemukan berbagai budaya dan agama. Jalur sutra misalnya membangun Tiongkok, India, Timur Tengah, dan Eropa, memungkinkan pertukaran ide, budaya, dan keyakinan. Kedua yaitu masa penyebaran agama. Agama-agama besar seperti Buddha, Kristen, Islam, dan Hindu menyebar dan berbagai wilayah melalui dakwah misi maupun perdagangan. Yang ketiga yaitu zaman penjajahan. Interaksi lintas budaya dan agama meningkat drastis ketika bangsa Eropa menjajah Asia, Afrika, dan Amerika. Mereka membawa konfirmasi tetapi juga alkulturasi budaya dan agama. Keempat yaitu abad ke-20 globalisasi dan multikulturalisme. Kemajuan transportasi dan teknologi mempercepat arus migrasi dan pertukaran budaya Islam. Yang kelima yaitu era digital dan komunikasi global. Interaksi dan media sosial mempercepat interaksi lintas budaya dan agama. Orang dari berbagai latar belakang bisa berdialog secara langsung tanpa batas geografis. Yang ketiga adalah tujuan komunikasi lintas budaya dan agama. Tujuan komunikasi lintas budaya dan agama adalah untuk membangun pemahaman dan hubungan yang efektif antara individu atau kelompok dari latar belakang yang berbeda. Secara lebih spesifik, tujuan-tujuannya diantaranya yaitu meningkatkan pemahaman antara budaya dan menghindari kesalahpahaman. Yang keempat adalah teori-teori komunikasi lintas budaya dan agama. Yang pertama, teori dimensi budaya. Teori ini menjelaskan bahwa setiap budaya memiliki karakteristik yang dapat diukur dalam beberapa dimensi. Contoh dimensi yang pertama, individualisme versus kolektivisme. Yang kedua, jarak kekuasaan dan penghindaran ketidakpastian. Selanjutnya, teori konteks. Teori ini membedakan cara komunikasi berdasarkan seberapa besar makna komunikasi bergantung pada konteks sosial dan nonverbal. Konteks tinggi. Makna banyak bersifat bergantung pada situasi, hubungan, dan simbol budaya Asia Arab. Konteks rendah, komunikasi langsung, eksplisit, dan berbasis kata-kata, budaya barat seperti Jerman dan Asia. Yang ketiga, teori kecemasan. Teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang berinteraksi dengan individu dan budaya yang berbeda, mereka sering mengalami kecemasan dan ketidakpastian. Untuk berkomunikasi secara efektif, seseorang harus bisa mengelola kedua hal tersebut agar dapat pesan bisa diterima dan dimengerti dengan baik. Yang keempat yaitu teori alkulturasi. Teori ini membahas tentang proses penyusuaian individu terhadap budaya baru saat mereka tinggal atau berinteraksi dengan budaya yang berada dari budaya asalnya.
4 cara mengidentifikasi strategi aktualisasi. Yang pertama yaitu asimilasi, melembur ke budaya baru, meninggalkan budaya asal. Yang kedua, integrasi, menjaga budaya asal sambil menyesuaikan dengan budaya baru. Separasi, menolak budaya baru dan mempertahankan budaya asal. Marginalisasi, berputus dari kedua budaya. Yang kelima, saya mengambil contoh di Sulawesi Selatan, tepatnya di Bulukumba Kajang, di mana masyarakat adat Amatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dikenal dengan tradisi dan adat-adat istiadat yang kuat, terutama dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Salah satu contoh komunikasi simbolik yang mereka lakukan adalah ritual Adingingi yang bertujuan menyampaikan pesan pentingnya menjaga hutan melalui simbol-simbol tersebut. Selain itu, masyarakat Kajang juga memiliki aturan adat yang disebut Pasang Rikajang yang berisi pesan-pesan dan nasihat leluhur yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Aturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk interaksi sosial dan hubungan dengan alam. Dalam hal ini, komunikasi lintas budaya dan agama masyarakat Kajang menunjukkan sikap terbuka namun tetap mempertahankan nilai-nilai adat mereka. Misalnya, mereka menerima teknologi tertentu seperti listrik dan kendaraan, tetapi menjaga adat istiadat dan lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adanya interaksi dengan budaya luar, mereka tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Dengan demikian, masyarakat adat Amatoa Kajang berhasil menjaga keseimbangan antara komunikasi simbolik dan ritual adat, penerimaan terhadap budaya luar, dan pelestarian nilai-nilai tradisional mereka.